Kamu sudah baca email dari YouTube belum hari ini? Belum ya? Yuk kita baca bareng-bareng emailnya. Hai, ketemu lagi sama channel Magic Footprints barengan gue Erwin. Buat yang baru pertama kali nonton channel gue ucapkan selamat datang dan salam kenal. Buat yang sudah pernah nonton channel gue ucapkan welcome back. Hari ini, 10 Maret 2021, hampir semua YouTuber di seluruh dunia, khususnya di Indonesia nih yang gue tahu ya, sedang heboh karena sebuah email dari YouTube. Email apa ya kira-kira ya yang bikin heboh dunia per-YouTuban di Indonesia? Pasti semua atau rata-rata sudah pada membaca email tersebut. Emailnya berisikan informasi tentang akan adanya pemotongan pajak dari YouTube sebesar 24% terhadap pendapatan YouTube kita. Wow, 24% itu bukan angka yang kecil sih kalau menurut gua. Bayangin aja kalau pendapatan YouTube kita itu satu bulan sekitar 1 juta, dipotong 240.000, artinya kita hanya akan menerima 760.000. Kalau pendapatan YouTube kita 10 juta sebulan, artinya dipotong 2.400.000, kita hanya akan menerima 7.600.000 rupiah. Bener nggak? Gede ya, 24% ya, berasa banget ya. Tapi tenang, 24% itu hanya akan dikenakan jika kita tidak mengisi informasi pajak atau tidak mengisi formulir pajak yang diminta sama pihak YouTube dan Google AdSense. Kalau misalnya kita mengisi informasi pajak yang diminta, maka kita tidak akan dikenakan pemotongan 24% terhadap pendapatan YouTube total kita atau pendapatan total YouTube kita. Tapi kita hanya akan dipotong sebesar 30%. Loh, kok lebih tinggi? Tadi 24, sekarang 30. Ya, 30 tapi bukan dari pendapatan total kita, tapi dari pendapatan akan video-video atau konten-konten kita yang ditonton oleh penonton Amerika. Jadi bukan dari keseluruhan. 30% hanya dari sebagian pendapatan yang kita dapat dari penonton Amerika. Itu bedanya kalau kita mengisi formulir atau mengisi informasi pajak dan tidak mengisi. Sebaiknya sih kita cepat-cepat mengisi. Bagaimana cara mengisinya? Yuk kita belajar sama-sama ya lewat video tutorial ini. Ikutin ya tutorialnya ya. Teman-teman silahkan membuka halaman Google AdSense. Nah, kalau saya ini membuka Google AdSense dari desktop atau dari PC dengan menggunakan browser Google Chrome. Pada halaman utama kan sudah tampil notifikasi di atas untuk kita segera mengisi atau menambahkan informasi pajak ya yang di atas kali ini. Sebenarnya dari sini pun sudah bisa langsung diklik manage tax info atau atur informasi pajak. Bisa juga masuk lewat halaman payments, salah satunya bisa. Kita langsung klik saja yang di atas ya, yang atur informasi pajak. Ketika kita membuka ini atau mengklik ini, maka akan langsung membuka halaman pengaturan pajak. Di sini tinggal tambahkan saja informasi tentang pajak, add tax info atau tambah informasi pajak. Pastikan kita login dulu dengan email akun utama channel YouTube kita ya. Nah, setelah itu akan terbuka pertanyaan pertama, apakah individual atau non individual atau perusahaan. Jadi kita yang atas ya, kita pilih yang individual. Lalu klik lanjut atau next. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah kita warga negara dari Amerika. Jadi jawabannya sudah pasti bukan, yang no atau bukan. Silakan klik next atau lanjut. Kemudian, nah di sini ada pilihan dua macam formulir. Yang pertama adalah W-8BEN dan yang kedua adalah W-8ECI. Tadi saya sempat membaca sedikit-sedikit tentang dua formulir ini. Karena kita adalah individu dan kita tidak tinggal di Amerika, jadi kita harus pilih yang W-8BEN. Pilih yang atas W-8BEN, lalu kita klik start
atau mulai untuk mengisi formulir W8BEN. Nah, di sini sudah terbuka formulir W8BEN. Untuk nama sudah otomatis terisi nama lengkap kita. Kemudian untuk DBA Doing Business as itu dikosongkan saja. Dalam bahasa Indonesia ini artinya alias. Lalu Country of Citizenship, kewarganegaraan, silakan dipilih yang Indonesia. Kita cari Indonesia, di manakah kau berada? Di sini dia. Lalu di sini ada permintaan untuk memasukkan Taxpayer Identification Number atau bahasa Indonesianya adalah NPWP. Teman-teman isi yang bagian atas ya, yang Forenstein ini. Hanya diisi jika memang teman-teman melaporkan pendapatan YouTube teman-teman. Jadi buat yang tidak melaporkan pendapatan YouTube-nya ya tidak perlu diisi. Tapi kalau yang melaporkan pendapatan YouTube-nya silahkan diisi. Saya akan mengisi. Lalu saya klik next atau lanjut. Isi alamat teman-teman di kolom yang sudah disediakan, yaitu line 1 dan line 2. Alamat sesuai dengan KTP ya. Untuk kota, provinsi dan kode pos wajib diisi lengkap ya. Nah, kemudian kalau alamat yang pertama atau alamat sesuai dengan KTP sudah diisi, di bawah ini ada pertanyaan apakah alamat pengiriman surat menyurat sama seperti alamat KTP. Jika sama, maka ini dicentang, tapi jika tidak sama, jangan dicentang dan diisi alamat yang memang ditujukan untuk surat menyurat. Kalau saya memang alamatnya berbeda, jadi saya akan mengisi alamat surat menyurat ini. Kalau sudah selesai, tinggal kita klik next ya. Bagian ini yang ketiga, tax treaty, karena tadi kita sudah mengisi NPWP, maka di sini kita harus pilih yang yes, yang ya. Kita adalah penduduk negara Indonesia yang akan melaporkan pajak atas pendapatan YouTube kita, karena kita sudah punya NPWP. Jadi dicentang dan pilih negaranya Indonesia. Di bagian special rate dan condition ini ada 3 macam produk dari YouTube atau Google yang ingin kita kurangi pajaknya, karena kita sudah menginput NPWP. Masing-masing kita centang ya. Kemudian ini pilih yang ayat 8 pasal 8 ayat 1, pastikan di sini yang 0%, bukan yang 30 ya, tapi yang 0%. Kemudian jangan lupa dicentang, dan ini juga yang bagian motion picture and TV pasal 13 ayat 2, pas pilih yang 10%. Kita ingin pajaknya hanya dipotong 10%, tidak 30% oleh Amerika. Dan yang terakhir juga sama, other copyright YouTube Google Play pasal 13 ayat 2, sama juga kita hanya ingin dipotong 10% ya, bukan yang 30%. Jika sudah, klik next. Lalu kemudian silakan dilihat sekali lagi atau ditinjau sekali lagi dokumen yang sudah kita isi. Ini bisa diklik, kemudian akan membuka halaman. Tidak diklik juga tidak masalah, yang penting ini dicentang, kemudian klik next. Part yang kelima tentang certification, lalu diminta untuk memasukkan nama lengkap sebagai tanda tangan kita. Lalu ada 2 pilihan. Yang pertama, ini apakah kita adalah orang yang mengisi sendiri form ini sebagai pemilik channel YouTube itu, atau yang kedua, kita ini mewakili channel YouTube orang lain. Jadi karena kita adalah pemilik dan kita yang mengisi sendiri, jadi kita pilih yang atas ya. Kemudian kita klik next. Di part yang keenam atau part yang terakhir ini, dari pilihan ya atau tidak, kita pilih saja tidak, lalu nyatakan setuju atau centang. Dan yang di paling bawah ini pertanyaannya adalah apakah kita mensubmit data untuk profil yang sebelumnya sudah pernah menerima pembayaran atau belum pernah menerima pembayaran. Jadi karena saya sudah pernah menerima pembayaran, saya pilih yang bawah. Saya mengisi profil atau text info untuk profil yang sudah menerima pembayaran sebelumnya.
Jadi tinggal dicentang lagi, lalu kemudian klik submit. Nah, ini sudah selesai prosesnya, statusnya sudah di approve dokumen pajaknya atau informasi pajaknya dengan nilai potongan 10% karena saya sudah mendaftarkan dengan NPWP dan mengklaim adanya tax treaty. Artinya saya juga mengakui bahwa pendapatan YouTube saya akan dipotong di Indonesia untuk pajak Indonesia. Jadi di Amerika hanya dipotong 10% saja, bukan 30%. Kalau sudah selesai, teman-teman juga bisa cek di email. Ada email masuk nih dari Google Payments. Your tax information has been approved, atau informasi pajak yang kita submit sudah disetujui. Nah, jadi itu tadi caranya gimana untuk mengisi formulir pajak atau informasi pajak yang diminta oleh YouTube dan Google AdSense. Supaya apa? Supaya kita nggak dipotong 24% dari pendapatan total YouTube kita, tapi hanya dipotong dari video-video atau konten-konten yang ditonton oleh penonton Amerika saja sebesar 30%. Itu impact-nya akan berbeda atau kalkulasinya akan berbeda pastinya. Sekian video tutorial hari ini. Yang pasti teman-teman harus tetap semangat. Gua pun sebagai YouTuber pemula juga akan tetap semangat untuk membuat konten supaya semakin banyak video yang bisa menginspirasi atau memberikan informasi buat teman-teman semua ya. Tetap support kami dengan cara subscribe ke channel ini dan aktifkan loncengnya supaya kamu akan dapat notifikasi ketika Mendikbudpris mengupload video terbaru. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen dan share ya videonya ke sosial media kamu supaya informasi dari video ini juga bisa ditonton sama teman-teman kamu. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.